Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikirin keajaiban teknologi yang kita pakai setiap hari? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas teknologi yang menghubungkan kamera di rumah Anda langsung ke ponsel di tangan Anda. Yuk kita telusuri perjalanan data dari dunia nyata ke dunia cloud digital. Pertanyaannya mungkin kedengeran simple ya, tapi jawabannya, wah, itu membawa kita langsung ke jantung dunia digital modern. Biar gampang, kita bakal pakai kamera pintar ini sebagai kelinci percobaan kita untuk membedah semuanya, satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari perangkatnya dulu. Apa sih yang bikin sebuah benda jadi pintar? Terus, kita bakal ikuti jejak datanya lewat koneksi-koneksi tak terlihat. Kita juga akan belajar bahasa yang mereka pakai buat ngobrol, gimana cara kita menjaganya tetap aman, dan terakhir, kita akan coba renungkan, seperti apa sih masa depan yang serba terhubung ini? Siap? Oke, kita mulai dari awal banget. Si bendanya itu sendiri. Apa sih bedanya kamera keamanan jadul sama kamera yang pintar? Nah, kuncinya ada di satu konsep yang keren banget, namanya Internet of Things, atau biasa disingkat IoT. Gampangnya gini, IoT itu soal ngasih otak digital ke benda-benda sehari-hari. Jam tangan yang bisa ngukur detak jantung, kulkas yang bisa pesan susu sendiri, dan tentu aja kamera keamanan kita ini, semuanya adalah bagian dari jaringan raksasa yang saling nyambung dan saling ngobrol. Jadi gimana caranya perangkat IoT ini merasakan dunia di sekitarnya? Coba deh bayangin, dia itu kayak robot mini. Dia punya sensor yang jadi mata dan telinganya buat ngumpulin info, kayak kamera kita yang bisa deteksi gerakan. Lalu ada otaknya, yaitu platform yang mikir dan mutusin harus ngapain. Terakhir, dia punya tangan yang namanya aktuator buat bertindak. Contohnya nyalain lampu atau bunyiin alarm pas ada gerakan. Keren kan? Alur kerja IoT ini sebenarnya ngikutin 3 langkah yang simple tapi super efektif. Pertama, rasakan, sensornya nangkep ada gerakan. Kedua, kirim. Data gerakan itu langsung dikirim lewat jaringan. Ketiga, bertindak. Sebuah perintah dikirim balik, misalnya, tring, notifikasi muncul di ponsel Anda. Rasakan, kirim, bertindak. Nah, siklus inilah yang jadi mesin penggerak dunia IoT. Punya perangkat pintar itu satu hal, tapi kalau dia sendirian, ya percuma. Dia butuh koneksi. Nah sekarang, ayo kita jelajahi jalan tol tak terlihat, yang bikin semua perangkat ini bisa saling ngobrol. Dunia jaringan komputer. Kamera kita ini bisa nyambung ke internet lewat 2 jalur utama. Yang pertama, pakai kabel atau Ethernet, yang biasanya lebih ngebut dan stabil. Yang kedua, nirkabel alias Wi-Fi, yang pastinya lebih fleksibel, bisa ditaruh di mana aja. Dua-duanya ini jadi fondasi konektivitas kita. Sekarang, coba kita ikutin gimana data video dari kamera Anda bisa sampai tujuan. Anggap aja data itu kayak paket. Nah, access point itu gerbang nirkabelnya. Terus ada switch yang bantu ngatur lalu lintas paket di dalam jaringan rumah Anda. Dan yang paling penting, ada router yang tugasnya kayak Pak Pos super canggih. Mastiin paket data Anda dikirim ke alamat yang benar di tengah luasnya internet. Punya koneksi itu ibarat kita udah bangun jalan. Tapi itu aja nggak cukup. Biar mobil-mobil bisa jalan dengan tertib, kita butuh rambu lalu lintas kan? Nah, di dunia digital, rambu-rambu ini namanya protokol. Ini adalah seperangkat aturan yang bikin semua perangkat ngomong pakai bahasa yang sama. Aturan pertama dalam komunikasi ini adalah setiap perangkat wajib punya identitas unik. Di internet, identitas ini namanya alamat IP. Gampangnya, anggap aja ini persis kayak alamat rumah Anda. Tanpa alamat yang jelas, paket data ya nggak akan pernah sampai. Proses pengiriman datanya ini mirip banget sama layanan pos super cepat. Jadi waktu Anda minta streaming video, data video yang segede gaban itu dipecah-pecah jadi paket-paket kecil. Kenapa? Biar lebih efisien. Kalau ada satu paket yang hilang, cuma paket itu yang perlu dikirim ulang, bukan seluruh video. Terus, setiap paket diamplopin dan dikasih alamat IP tujuan sebelum meluncur. Hebatnya, semua ini terjadi cuma dalam sepersekian detik. Jadi, kuncinya di sini adalah protokol-protokol ini. Mereka itu ibarat tata bahasanya internet. Tanpa aturan main kayak HTTP atau MQTT, data yang nyampe ke ponsel Anda itu cuma bakal jadi kumpulan angka ngaco. Protokol inilah yang mastiin data dari kamera kita bukan cuma sampai, tapi juga bisa dibaca dengan benar sebagai sebuah video. Oke, kita udah punya perangkat pintar, udah nyambung, dan udah bisa ngobrol. Tapi, ada satu pertanyaan super penting yang belum kejawab. Gimana caranya kita menjaga semua ini tetap aman? Dengan data pribadi yang lalu lalang, keamanan itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Di dunia keamanan informasi, ada 3 pilar utama yang dikenal sebagai Triad CIA. Ini bukan badan intelijen loh, tapi singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability.
Kerahasiaan itu artinya cuma Anda yang boleh lihat video Anda. Integritas, ngejamin videonya nggak diutak-atik di tengah jalan. Dan ketersediaan itu mastiin Anda bisa nonton video itu kapanpun Anda mau. Nah, 3 pilar tadi itu tujuan kita. Tapi untuk bisa mencapainya, kita harus kenal musuhnya. Jadi, siapa aja sih para penjahat digital di luar sana yang selalu berusaha merobohkan pilar-pilar keamanan ini? Yuk, kenalan sama beberapa penjahat digital yang paling umum. Ada virus yang numpang di file lain buat nyebar. Ada worm yang lebih licik karena bisa nyebar sendiri ke seluruh jaringan. Ada ransomware yang brutal, dia ngunci file Anda terus minta tebusan. Dan ada Trojan yang pura-pura jadi program baik padahal isinya bahaya. Terus, gimana cara kita bertahan? Nah, 2 garis pertahanan paling dasar kita itu adalah autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu proses ngebuktiin kalau Anda adalah Anda. Ini kenapa Anda butuh password yang kuat. Begitu sistem tahu itu beneran Anda, barulah otorisasi nentuin Anda boleh ngapain aja. Misalnya Anda boleh lihat video, tapi mungkin orang lain nggak boleh. Wah, perjalanan kita luar biasa banget ya. Dari satu sensor kecil di kamera, kita udah menjelajahi jaringan global, belajar bahasa digital, dan ngintip cara menjaganya. Sekarang, waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Perangkat IoT, jaringan yang menghubungkannya, dan keamanan yang melindunginya itu bukan 3 hal yang terpisah. Mereka itu 3 pilar dari satu bangunan yang sama. Kalau satu pilar aja goyah, seluruh bangunannya bisa runtuh. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan kita semua. Semakin dunia ini terhubung, kita dihadapkan pada pilihan. Kenyamanan versus keamanan. Gimana caranya kita bisa menikmati semua kemudahan teknologi ini, tapi di saat yang sama tetap melindungi privasi dan data kita? Menemukan keseimbangan itulah yang jadi tantangan terbesar kita di era digital ini. Halo semua, dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bongkar-bongkaran soal teknologi yang, sadar nggak sadar, udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari Wi-Fi di ruang tamu sampai ke sistem yang mengatur satu kota penuh. Yuk kita lihat gimana semuanya terhubung. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya aplikasi peta di HP kita bisa tahu kalau beberapa kilometer di depan bakal ada macet parah? Kok bisa? Kayak sulap kan? Ternyata jawabannya itu mulainya dari hal yang dekat banget sama kita, bahkan mungkin ada di ruangan tempat Anda nonton ini sekarang. Semuanya berawal dari jaringan di sekitar kita. Oke, kita bedah dari akarnya ya, biar paham. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita mulai dari fondasinya, jaringan lokal. Lanjut, kita bakal lihat gimana semua benda di sekitar kita bisa ikut terhubung. Terus kita intip hasilnya, ledakan data yang luar biasa besar. Dan terakhir, yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita? Kita mulai dari yang paling dasar, jaringan lokal atau local networks. Anggap aja ini kayak lingkungan RT digital pribadi kita. Pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin semua gadget di rumah atau kantor bisa saling ngobrol nih. Jadi, apa sih LAN itu? LAN itu singkatan dari Local Area Network. Ini adalah jaringan yang nyambungin perangkat-perangkat dalam area yang kecil, kayak satu rumah, sekolah, atau gedung. Tujuannya simpel banget, biar sebuah perangkat itu bisa bagi-bagi sumber daya. Misalnya ngeprint barengan ke satu printer, atau kirim-kiriman file dan data. Nah, di dalam LAN ini ada alat yang kerjanya kayak polisi lalu lintas, namanya switch. Tugasnya nyambungin banyak perangkat, misalnya PC dan printer, dalam satu jaringan yang sama. Switch ini pinter banget loh, dia pakai alamat unik namanya MAC address. Jadi data yang dikirim itu langsung sampai ke tujuan spesifiknya, nggak nyasar kemana-mana. Bikin semuanya jadi efisien banget. Kalau switch itu polisi lalu lintas di dalam komplek, nah, router ini gerbang utama kompleknya. Router inilah yang jadi jembatan antara jaringan LAN kecil kita ke dunia luar yang maha luas yaitu internet. Dia pakai alamat IP buat cariin jalan terbaik biar data kita sampai ke tujuan. Jadi biar gampang ingatnya gini deh, anggap aja switch itu petugas sortir surat yang cuma ngurusin surat-surat di lingkungan lokal kita. Sementara router itu gerbang utama kantor posnya yang menghubungkan lingkungan kita dengan seluruh dunia. Jelas ya bedanya? Oke, pondasinya udah dapat nih soal jaringan lokal. Sekarang kita naik level. Kita masuk ke era di mana bukan cuma komputer atau HP aja yang nyambung ke jaringan, tapi hampir semua benda di sekitar kita. Nah, inilah yang namanya Internet of Things atau sering kita sebut IoT.
Konsepnya adalah kita pasang sensor dan software ke benda-benda fisik biasa, mulai dari AC, lampu, sampai kulkas, biar mereka bisa nyambung ke internet dan saling tukar data. Intinya, kita bikin barang-barang yang tadinya bisu, jadi bisa ngomong dan pinter. Cara kerjanya tuh sebenarnya ngikutin siklus yang simple banget. Ada 4 langkah. Pertama, sensing. Sensornya ngungkulin data, misalnya data suhu ruangan. Kedua, connecting. Data itu dikirim lewat internet ke awan atau cloud. Ketiga, processing. Software di cloud menganalisis data itu. Dan terakhir, acting. Sistemnya ngambil tindakan. Contohnya, kalau suhu terdeteksi panas, sistem bisa langsung nyalain AC otomatis. Keren kan? Dan ini tuh bukan lagi fiksi ilmiah loh. Udah ada di sekitar kita. Di smart homes, ada termostat pinter atau kamera CCTV. Di smart cities, ada sensor buat ngatur lalu lintas atau ngecek kualitas udara. Bahkan di pabrik-pabrik dan dunia kesehatan, IoT dipakai buat prediksi kapan mesin rusak sampai mantau kondisi pasien dari jauh. Nah, coba bayangin, miliaran perangkat di seluruh dunia ngobrol terus-menerus setiap detik. Apa akibatnya? Yah, hasilnya adalah sebuah tsunami data. Ledakan informasi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Disinilah kita masuk ke istilah big data. Tapi ini bukan cuma soal datanya yang banyak ya. Yang paling penting adalah kemampuan kita buat ngorek kumpulan data raksasa yang super kompleks ini buat nemuin pola, tren, dan wawasan tersembunyi, terutama yang nyangkut soal perilaku manusia. Biar kebayang segede apa, kita ngomongin soal volume data. Di tahun 2020 aja, ukuran dunia digital ini diperkirakan mencapai 44 zettabyte. Itu 44 dengan 21 nol di belakangnya. Gila kan? Banyak banget. Karakteristik kedua adalah velocity, alias kecepatan. Data sekarang ini muncul dengan kecepatan yang luar biasa. Coba pikirin, jutaan postingan di media sosial, transaksi kartu kredit, data GPS, semuanya terjadi tiap detik. Data ini ngalirnya super kencang, kayak air bah, dan harus diolah saat itu juga. Dan yang ketiga adalah variety, atau keragaman. Jadi data itu bentuknya macam-macam, nggak cuma angka yang rapi di tabel. Dan lihat deh, sebagian besarnya, sekitar 80%, itu data yang nggak terstruktur. Kayak omongan kita di sosmed, video, email, bentuknya acak-acakan. Nah, keragaman ini yang bikin analisisnya jadi tantangan besar. Bedanya gampang banget kok. Data terstruktur itu rapi, kayak data transaksi bank di tabel Excel, kolomnya jelas. Nah, data tidak terstruktur ini yang PR banget. Nggak ada format bakunya, contohnya ya email atau video tadi. Ada juga yang di tengah-tengah, semi terstruktur. Mengelola ketiga jenis ini itulah inti dari tantangan big data. Oke, kita udah ngomongin LAN, IoT, big data. Sekarang pertanyaan paling penting, terus ngaruhnya apa buat kita? Apa sih untung ruginya hidup di dunia yang serba pinter ini? Sadar atau enggak, kita tuh udah nikmatin hasil analisis big data tiap hari. Pas lagi belanja online tiba-tiba ada rekomendasi barang yang pas banget. Itu big data. Saran video di YouTube atau film di Netflix, sama. Prediksi macet di Google Maps yang tadi kita bahas di awal, yup, itu dia. Bahkan sistem deteksi penipuan di kartu kredit kita juga pakai big data. Tapi ada tapinya. Di balik semua kecanggihan ini ada tantangan yang gede banget. Dengan miliaran perangkat yang terus-terusan ngumpulin data tentang kita, masalah terbesarnya sekarang adalah keamanan dan privasi. Data kita ini punya siapa sih? Seaman apa datanya disimpan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang penting banget. Jadi kesimpulannya gampang banget. LAN itu yang nyambungin isi rumah kamu. IoT nyambungin seisi dunia. Dan big data berusaha ngertiin itu semua. 3 serangkaian ini kerja bareng buat menciptakan dunia cerdas yang kita tinggalin sekarang. Nah, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Di saat dunia kita makin pinter dan makin terkoneksi kayak gini, siapa nih yang seharusnya berhak bikin aturan mainnya?